Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga tetap sehat, semangat. Selamat datang di acara Bicara Pintar bersama saya Andi F. Noya. Dan ini adalah sebuah podcast oleh Tolak Angin. Di podcast Bicara Pintar ini kita akan bertemu dengan sosok-sosok yang luar biasa, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang juga luar biasa melalui perjuangan yang sekarang ini bisa menginspirasi kita semua untuk juga berbuat baik dalam hidup kita dengan cara kita masing-masing. Nah, kali ini tamu yang hadir adalah seorang anak muda yang satu ini melalui teknologi digital, dia mentransformasi warung-warung tradisional konvensional menjadi warung-warung kekinian karena menggunakan aplikasi. Ini sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh kita semua tentu saja, tapi faktanya hari ini ribuan warung-warung, ribuan pedagang-pedagang kecil yang mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh anak muda ini. Siapa tamu kita kali ini? Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Agung Besari. Gung, tepuk tangan dong, supaya seluruh warung di Indonesia ikut bertepuk tangan. Wah, amin. Gung, terima kasih ya. Sama-sama. Sudah mau meluangkan waktu hadir di podcast Bicara Pintar ini. Yes. Nah, semua orang sekarang udah mengenal warung pintar. Dan banyak orang sudah mendapatkan manfaat dari apa yang aku baca, aku dengar, ya, aku lihat juga di berbagai daerah. Tapi banyak orang yang tidak mengerti apa sebenarnya warung pintar ini dan apa peran yang kamu mainkan untuk mengangkat warung-warung tradisional menjadi warung pintar. Cerita sebelum kita ke ide awalnya, tapi cerita apa itu warung pintar? Siap. Jadi warung pintar itu sebenarnya adalah ekosistem digital yang mendigitalisasi tradisional channel. Nah, jadi ternyata di Indonesia itu 70% barang yang kita konsumsi itu tuh masih lewat tradisional channel. Jadi 70%, walaupun kita ngerasa wah minimarket banyak ya, supermarket banyak ya, tapi ternyata 70% barang yang kita konsumsi itu masih lewat traditional channel. Nah, lucunya dari traditional channel ini ada 3,5 juta warung-warung, toko-toko kelontong yang kedai-kedai, kalau di Sumatera kita bilang kedai. Nah, itu yang ternyata tuh ya gitu-gitu aja. Dari sejak berdiri sampai mungkin sudah generasi ketiga, nggak berkembang kemana-mana. Udah ratusan tahun gitu-gitu aja. Nah gitu. iya terus? Padahal itu kan punggung ekonomi kita ya Bang ya. Itu ya kita nostalgia selalu ada. Oh dulu waktu kecil dikasih apalagi uang, ngutang. Iya. Atau kayak oh ya dulu baik banget ibu yang punya warung boleh nggak bayar minggu depan gitu kan. Waktu kita kuliah lah dapat mie gratis apa. Nah itu selalu ada di memori kita. Jadi tapi kenyataannya bisnis mereka itu ya nggak berkembang. Padahal Indonesia udah canggih banget sekarang. Jadi kita dengan warung pintar ngelihat oh kalau gitu gimana caranya kita bisa bantu bisnis warung ini bisa berkembang. Dan masalah yang kita address pertama itu adalah masalah supply chain-nya dulu. Gimana sih warung-warung ini tuh bisa connect langsung kulakan langsung bahkan sampai ke pabriknya gitu. Jadi ini yang selama ini mereka nggak punya akses. Akses karena warung cuma tahu ya dia beli ke AA atau salesman B atau ke toko grosir C gitu ya. Jadi dia tahu yang dia tahu aja. Dengan warung pintar kebuka semuanya. Dia tahu oh ternyata di sekitar saya tuh ada toko ini. Oh ternyata di dekat saya tuh ada distributor ini. Dengan harganya yang lebih murah. Betul, dan harga variatif yang bisa bersaing semuanya. Jadi akhirnya jadi open market yang adil dan transparan buat semuanya. Jadi persaingannya jadi sehat ini ya. Betul. Tidak monopoli oleh satu grosir atau satu toko gitu ya. Yang kedua akses ke tools kita bilangnya. Akses ke alat-alat pembantu yang digital. Jadi kalau kita lihat dulu saya waktu sering muter-muter warung gitu ya naik motor gitu kayak nanyain, Bu penjualan hari ini berapa sih? Kok pasti ibunya nggak tahu gitu. Nah atau nggak dia buka buku. Nah itu kita ganti semuanya jadi tools digital di aplikasi warung pintar sehingga si ibunya tuh nyatatnya gampang. Sehingga bapaknya tuh kalau mau ngeliat oh penghasilan kita berapa ya bulan ini tuh lebih gampang dan itu semua connected sehingga itu tuh akhirnya datanya kita pakai untuk kasih akses ke pendanaan. Jadi warung-warung yang bagus, warung-warung yang ternyata dia pembeliannya konsisten, pencatatannya bagus, bisa dapat
akses ke permodalan yang lebih baik, sehingga dia bisa mengembangkan bisnisnya sampai dia bisa ngembangin physical bisnisnya juga. Jadi kita punya beberapa warung ya Bang, yang emang kita kasih akses pendanaan sehingga dia bisa upgrade warungnya, kita bilangnya. Gitu. Jadi bentuknya lebih keren, bisa self service gitu. Di chat, ada AC-nya gitu. Nah, Waduh, makasih. iya, jadi macam-macam tuh. Jadi karena kalau kita lihat sih warung itu rajin, selalu ada gitu keinginannya, rajinannya, kemauannya. Cuman masalahnya aksesnya itu yang selalu terbatas. Dan karena saya generasi internet. Ya, jangan lihat ke aku, kamu lihat ke tempat lain aja ngomongnya. jadi kita mau mencoba lah membawa internet ini tuh adalah berkah yang harusnya dimiliki sama semua orang gitu ya. Jadi nggak cuman diakses sama orang-orang sedikit doang, tapi semua orang tuh bisa dapat akses ke internet, sehingga semua orang tuh bisa dapat transparansinya, informasinya, dan kemajuan bersama sih. Kira-kira gitu sih Bang kalau Warung Pintar hari ini. Menarik ya, apa yang terpikirkan olehmu waktu itu. Tapi ini udah berapa tahun ini Warung Pintar? Kita ini baru tiga tahun loh. Jadi 3 tahun yang lalu kamu bersama siapa? Saya bersama ada tiga kawan saya waktu itu. Oke. Jadi satu kawan saya waktu itu kerja bareng satu company, satu lagi mungkin kita ada pet project company bareng, satu lagi tuh teman lama yang kebetulan waktu itu kerja di Unicorn lah, dia udah keren, akhirnya kita bikin bareng-bareng gitu. Oke. Jadi anak-anak muda ini melihat ada persoalan lah, ada Betul. masalah. Tapi kenapa waktu itu kalian begitu yakinnya bahwa kalian bisa memecahkan masalah ini melalui apa yang sekarang dilakukan? Sebenarnya kalau masalah yakin atau enggak ya harus yakin dulu Bang. Kayak kita yang penting kita usaha gitu ya. Jadi kita waktu itu baru mulai, ya udahlah kalau gagal nggak apa-apa asal kita nggak nyesel karena nggak memulai gitu kan. Dan kita tuh dari awal selalu bilang kayak yang kita lakuin itu tuh ya kita bilang social impact itu atau impact sosial atau dampak sosial itu DNA-nya Warung Pintar gitu. Karena yang kita lakuin ya kita tahu ini bisnis, vehicle-nya sebagai bisnis, tapi itu kita pengen menyerang user-user tuh yang dijauhi sama banyak-banyak bisnis lainnya gitu ya. Dan waktu kita mulai kita yakin banget kenapa? Karena waktu itu kita banyak terinspirasi lah sama perusahaan-perusahaan teknologi atau e-commerce yang sebelumnya tuh udah ada di Indonesia, yang ternyata karena waktu itu kebetulan saya kerja di salah satu perusahaan investasi yang invest di perusahaan teknologi. Jadi kamu bisa lihat itu ya. Saya bisa lihat nih, e-commerce nih, bagus. Dan yang menarik e-commerce ini kita sebutnya early adopters atau yang mengadopsi teknologi e-commerce dan marketplace saat itu paling banyak adalah UMKM Bang. Jadi UMKM itu atau usaha kecil itu sangat penasaran di Indonesia. Selalu haus gitu. Gimana sih saya bisa lebih maju lagi gitu. Jadi ini potensi pasar ya. Jadi ini potensi pasar yang besar yang bisa memberi dampak besar. Ya udah, kalau kita nggak nyoba, kita akan nyesel. Jadi ya udah kita akhirnya nyoba. Lebih baik mencoba daripada tidak mencoba dan menyesal ya. Betul. Walaupun mencoba gagal bisa coba lagi. Betul. Tapi kalau tidak pernah mencoba ya nggak kemana-mana. Betul. Nah Gung, kalau boleh tahu nih, sekarang udah berapa banyak Warung Pintar yang bergabung sebagai mitra? Kita yang bisa jadi mitra itu total di ekosistem kita dari sekitar 500.000. 500.000? 500.000. Di mana aja itu? Ini sekarang di kita seluruh Indonesia. Tapi belum masih di kota-kota yang ada infrastruktur. Iya, ada infrastruktur internet lah, komunikasi ya, telekomunikasi. Sekitar 150 kota kabupaten lah kita cover. Jadi udah sepertiganya Indonesia. Tapi udah di mana-mana dari bagian barat sampai bagian timur gitu. Jadi ya insya Allah lah dalam 1 tahun 2 tahun ke depan bisa 500 kota kabupaten ini kita bisa jangkau, tapi sekarang masih 150. Udah pasti bisa karena tahun ini kan pemerintah mendorong digital payment ya. Bank Betul. Indonesia juga mengeluarkan kebijakan. Betul. Ada keputusan presiden. Betul. Ya, nomor 3 tahun 2021. Betul. Karena aku baru memandu acara itu. Pantesan hafal banget nih Bang, hebat banget. Acara Bank Indonesia dengan kementerian dan gubernur-gubernur pemerintah daerah. Jadi semua orang sekarang atau pemerintah daerah bahkan didorong untuk menggunakan elektronifikasi atau digitalisasi. Betul.
Jadi habis ini nanti nggak ada lagi Pak pembayaran tunai, itu Betul. non tunai semua. Betul. Nah artinya aku merasa apa yang Agung tadi sampaikan itu pasti akan terjadi Yes. dengan palaparing ya, infrastruktur Benar. dibenahin sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, jadi 500 itu udah pasti bisa tercapai dalam waktu singkat lah. Amin, amin. Nah ini pasar yang luar biasa. Tapi kan kalau bicara tentang kisah sukses, karena aku dengar kan kamu dapat investasi cukup besar ya. Artinya orang percaya pada idenya. Aku mau kembali dulu ke belakang. Ya. Ya. Apa tantangan terberat yang kalian hadapi ketika mendigitalisasi warung konvensional dengan menggunakan aplikasi ini kan nggak mudah. Karena Betul. mereka itu gadgetnya mungkin tidak memenuhi standar atau persyaratan dan pengetahuan mereka tentang teknologi digital ini. Nah, Betul. tantangan apa yang waktu itu kamu rasakan? Sebetulnya benar sih, tantangan terbesar adalah kepercayaan ya Bang. Jadi kepercayaan dari segala sisi lah. Dari mulai investor, lalu ke customernya, pemilik warungnya, terus suppliernya kita juga, perusahaan-perusahaan FMCG gak percaya sama kita. Terus habis itu calon karyawan yang mau kita hire, semuanya aja harus kita harus jualan mimpi terus lah. Betul, Jadi betul. itu hal yang paling susah lah. Tapi ya kita cobain terus. Dan sebenarnya lucunya kalau dari semua itu ya, dari semua orang, yang paling gampang percaya sama kita tuh warungnya dulu sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata banyak banget pemilik warung tuh yang udah pakai Facebook, pakai WhatsApp. Oh, oke. Jadi kita lihat nih, tidak terlalu sulit mengedukasi. Benar. Dan kita akhirnya waktu itu karena kita ngobrol sama warung setiap hari, akhirnya kita makin lama makin ngerti. Oh, kalau gitu kita tawarinnya adalah warung yang udah pakai FB belum Bu? Udah mainan FB belum gitu. Nah, udah main WA belum gitu. Kalau udah main pasti gampang. Apa kalau enggak anaknya mana Bu gitu. Anaknya mana Pak? Nah, kalau anaknya menguasai itu juga itu salah satu pintu masuk. Benar. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin penetrasi digital di Indonesia tuh hebat banget di Indonesia. Jadi bahkan kita sampai ke kalau di Pulau Jawa hampir semua kota kabupaten kita udah ada, dan itu sampai ke daerah sih ya kita masih ketemu orang juga udah pakai smartphone gitu. Jadi buat kita kenalin ya nggak terlalu susah lah Bang. Gitu nah, sih. Gong, ini pasti sobat-sobat pintar yang ada di rumah yang menyaksikan acara kita hari ini bertanya-tanya, siapa kamu, latar belakangnya apa. Tapi kan dari apa yang aku ketahui, kamu kan sebenarnya udah punya pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus, menjanjikan masa depan yang bagus. Tapi kemudian kamu melepaskan semua itu, kamu memilih untuk memulai sesuatu yang belum tentu sukses. Jadi belum ada kepastian di sini. Nah, mungkin sobat pintar mau tahu apa yang ada dalam pikiranmu sehingga kamu berani mengambil risiko seperti itu dan meninggalkan sesuatu yang lebih pastilah dalam hidupmu. Waktu itu pikirannya itu sih Bang, kayak kalau saya nggak coba saya nggak tahu ntar saya nyesel gitu. Dan waktu itu saya juga mikir, oh mumpung masih muda, kalaupun salah masih ada waktu. Kalau salah nggak dimarah, nggak kenapa-napa. Oh, nggak kenapa-napa ya, masih muda. Ya, masih gitu. muda dan gitu. masih punya peluang mencoba yang lain. Betul. Apa sesimpel itu? Enggak juga sih. Tapi soalnya banyak anak muda kan memimpikan bekerja di perusahaan yang bagus. Betul. Kamu sudah dapatkan gaji yang bagus, aku yakin pasti kamu dapatkan itu juga. Masa depan yang menjanjikan, kamu pasti sudah dapatkan itu. Iya. Tapi ada yang ya di hati pasti ada yang belum lah Bang. Jadi kebetulan saya emang saya dibesarkan sama kakek nenek saya gitu ya. Jadi pendidikan di rumah tuh selalu harus balance gitu antara pekerjaan dan yang kita berikan ke masyarakat gitu ya. Jadi waktu itu saya kerja bagus, penghasilan udah oke. Waktu itu saya juga masih sendiri jadi ya oke gitu. Terus ya itu kayaknya saya pengen kasih impact lebih besar gitu. Saya kayaknya pengen punya pekerjaan yang nggak cuman profit oriented gitu ya. Untuk dirimu sendiri. Untuk diri sendiri, tapi juga pengen sesuatu yang ternyata kalau berhasil tuh bisa kasih dampak lah ke banyak orang gitu. Walaupun sesedikit apapun tapi ada dampaknya gitu. Jadi itu juga hal yang saya diajar. Jadi nenek saya itu dokter, dia profesor di UI.
Dia sampai sekarang ngurusin vaksin. Seumurnya udah 70-an. Ini masih setiap hari masih kerja dan Aku baca beritanya benar. Terus? dan itu jadi mindset saya juga gitu. Jadi poinnya adalah kayak kalau kerja tuh harus fulfilling kayak Bang Andi loh. Fulfilling secara dompet dan secara hati gitu. Dompet ini lebih kepada supaya bisa jangka panjang. Betul. Karena kalau kita punya idealisme aja, kemudian kita tidak didukung oleh finansial yang cukup, Betul. kita nggak kemana-mana juga. Betul. Tapi ini menarik, Gong, karena Sobat Pintar, ini satu cerita yang harus aku ulang-ulang. Karena banyak orang atau anak muda terutama, pendekatannya itu uang dulu, materi dulu. Tapi kita baru dengar cerita, ada orang yang materi sudah dalam genggaman dia, tapi ada panggilan lain, ada calling yang lebih besar daripada sekedar keuntungan untuk diri sendiri. Apa? Memberikan dampak bagi banyak orang. Nah, ini tren yang menarik aku lihat sekarang ini ya. Anak-anak muda sekarang memang lebih Betul. cepat terpanggil untuk melakukan hal baik dalam hidup dia, baru kemudian dia pikirkan bagaimana proses bisnisnya. Aku sering bertemu dengan, aku bilang gila ya anak-anak muda sekarang ini ya. Ingin apa yang dia lakukan itu punya arti dalam hidup dia. Betul. Manfaat yang dirasakan oleh warung-warung pintar ini apa aja? Jadi Atau mungkin sebenarnya sebelum sampai situ aku ingin tahu proses yang sederhana bisa kamu ceritakan ya. Warung yang jadi mitramu ini itu mendapatkan keuntungan apa saja dengan bermitra dengan warung pintar? sebenarnya keuntungan yang langsung dirasakan itu udah pasti dia dapat keuntungan ketika dia dapat membeli barang yang lebih murah dan tanpa harus traveling ya. Jadi barangnya datang, Traveling itu artinya dia tidak harus ke pasar, tidak harus ke pasar, ke toko atau grosir, kemana, barangnya datang, jadi dia bisa ngurus anak, bisa tetap buka ke tokonya, nggak harus tutup toko. Iya. Jadi memangkas pengeluaran dia dan waktu dia sangat banyak lah. Gitu. Terus? Dan itu nomor satu. Nomor dua adalah dengan data dan dengan apa yang dia lakuin terus menerus, dia juga akhirnya bisa dapat manfaat dari financing gitu ya. Nah terus yang terakhir juga dengan kita mulai sekarang, kita udah banyak, kita udah mulai kerjasama dengan berbagai brand juga yang mau kasih promo atau mau kasih manfaat langsung yang selama ini tuh nggak dirasain sama warung. Gitu. Lebih dirasakan kepada grosir-grosir ini mungkin ya. Betul. Sekarang langsung berdampak pada warung-warungnya. Oke. Gitu. Jadi akhirnya dari situ aja warung tuh udah bisa dapet paling enggak 15-20% penghasilan lebih dari sebelumnya. Gitu. Apalagi kalau misalnya mereka bisa manfaatin akses funding atau financial access yang tadi. Nah, kamu tadi cerita kan, kamu warung pintar ini juga membuka akses bagi warung-warung ini untuk bisa mendapatkan modal. Betul. Caranya bagaimana itu? Caranya pakai terus aja. Jadi dengan belanja terus. Menggunakan warung pintar. Betul. Jadi dengan menggunakan warung pintar terus. Jadi sebenarnya yang kita bikin itu adalah kita sebutnya digital footprint gitu. Okay. Nah, kan kalau misalnya kita secara konvensional mau minta ke bank nih, mau minta pinjaman dana, dilihat pembukuannya, coba lihat nggak keruan. Ya nggak karuan gitu kan. Nah ini kan pembukuannya, kegiatannya semuanya kan udah ada secara digital kita kumpulin. Nah dan secara agregasi, jadi kita juga tentu kita pikirin personal information data privacy-nya, itu kita bisa share ke financial institution-nya sehingga mereka bisa ngelakuin akses atau analisa secara kredit dengan tanpa harus ya tadi buka buku, interview, datang ke rumahnya, asetnya, punya motor enggak, kalau magol nggak bayar ini apa yang mau disita gitu kan? Betul. Nggak seperti itu karena cukup dari data yang diberikan oleh warung pintar. Betul. Institusi keuangan yang selama ini punya program kredit itu cepat percaya. Ini kayak garansi sebenarnya ya. Betul. Oke, kalian sebenarnya sudah mengkurasi. Betul. Nah, dari apa yang sudah dilakukan oleh warung pintar untuk UMKM kecil ini atau pedagang-pedagang kecil ini biasanya apa? Mikro sama ultra mikro jangan-jangan. Iya benar. Nah, apa dampak yang kamu bisa lihat atau aku bisa rasakan? Wah banyak banget. Kalau misalnya sekarang mungkin Bang Andi atau teman-teman mau lagi atau apalagi yang ada di Jakarta, di Bandung dan Surabaya, kalau buka beberapa aplikasi yang aplikasi saya boleh sebut namanya? Boleh. Aplikasi Grab.
di GrabMart itu bisa beli langsung ke warung pintar sekitar kita. Nah itu salah satu inisiatif yang waktu itu kita lakuin. Gimana caranya? Kan dalam keadaan saat ini kan trafficnya warung kan agak berkurang. Iya. Jadi kita enabling traffic digital gitu. Jadi teman-teman bisa belanja dari warung pintar dan itu belanjanya langsung dari warung tradisional, bukan dari minimarket ataupun dari supermarket. Dan itu sebenarnya modal kuat lah. Iya, ini bagi-bagi rezeki nih. Benar, bagi-bagi rezeki. Dan warung-warung ini jadi banyak yang hebat banget. Jadi kemarin waktu itu terakhir kita sempat dapat laporannya ada satu warung yang penjualannya sampai 60 juta per bulan dari cuman itu doang. Dari jualan online gitu. Wow. Dia sampai akhirnya dia bela-belain buka 24 jam karena ternyata makin malam makin banyak yang order sama dia. Gitu. Jadi 60 juta. Iya. Kayaknya aku mau jadi mitra aja deh. Ya aku juga dengarnya kayak wah hebat juga ya, boleh juga. Tapi bahagia ya dengernya ya. Bahagia. Tapi rata-rata berapa persen peningkatan omset mereka dengan adanya warung pintar ini? Rata-rata sih peningkatan bisa sampai 41% ya Bang ya. Jadi besar ya. Dengan tadi itu aja ya, dengan akses ke yang lebih baik aja, itu mereka marginnya pasti udah lebih bagus ya kan. Terus habis itu belum lagi kita sebutnya opportunity loss ya, karena kalau misalnya barang nggak ada atau misalnya orang beli tanya ini nggak ada. Benar, apalagi dalam keadaan sekarang kan lagi banyak yang berubah terus kan Bang. Nah sering banget kita dengar di berita, gula habis di stok, ini nggak ada di stok gitu kan. Nah itu kan yang ngebikin akhirnya warung-warung ini kehilangan customer gitu, karena kalau misalnya kita datang ke warung sekali aja barang yang nggak ada, kita nggak akan kembali. Kita nggak akan kembali lagi gitu. Di alam bawah sadar kita di situ pasti nggak ada. Betul. Jadi padahal hari itu aja nggak ada. Benar. Jadi akhirnya dengan warung pakai kita ya dia bisa. Jadi sebenarnya ada satu lagi Bang yang menarik. Jadi kita juga udah mulai digitalisasi si grosirnya juga. Jadi si grosirnya ini tahu mana barang yang habis di warung apa gitu ya. Jadi grosirnya ini juga kita digitalisasi pakai nama aplikasinya Grosir Pintar, sehingga dia bisa ngirim langsung dan dia juga bisa beli ke distributor langsung gitu, sehingga dia tuh jadi cepet gitu muter-muternya, sehingga dia bisa make sure si warung-warung yang kecil-kecil ini tuh punya barang yang tepat dan selalu ada gitu. Karena kan kalau masalah kita ya dengan warung tuh kadang-kadang kita pikir masalahnya panjang buat cari customer, kadang-kadang padahal masalahnya yang penting barangnya ada gitu. Kalau barangnya ada, customer pasti datang gitu. Kenapa namanya warung pintar? Jadi gini, warung pintar itu nama adalah doa. Jadi kayak nama saya Agung tuh doa dari kakek saya gitu ya. Jadi warung pintar. Warung pintar tuh kita mendoakan semoga dengan yang kita lakuin itu kita bisa bikin warung-warung ini tuh jadi pintar gitu. Jadi pintar tuh maksudnya adalah jadi bisa paling maju gitu, terdepan, karena berkali-kali kita selalu dengar kalau misalnya UMKM tuh tulang punggung ekonomi nasional, atau misalnya UMKM itu adalah bottom of the pyramid yang ngejagain ekonomi kita gitu. Jadi kalau misalnya yang paling bawah atau tulang punggungnya aja maju ya kita juga otomatis maju gitu. Kita tahu bahwa setiap kali ada badai ya di dalam perekonomian kita, yang jadi fondasi kuat itu adalah UMKM-nya ya. Betul. Jadi kamu sedang sebenarnya memperkokoh fondasi ekonomi kita, sehingga kalau ada badai apapun juga kita cukup tangguh, cukup kuat ya untuk bertahan. Betul. Makanya nama PT kita Bang, apa? Nama PT kita PT Warung Pintar Sekali. Jadi iya benar. Jadi kita berharap gak cuma pintar aja, tuh pintar sekali. Berarti orang pintar tidak hanya minum tolak angin tapi harus belanja di warung pintar. Betul. Mulai hari ini aku harus belanja di warung pintar ini kelihatannya. Karena kalau enggak nanti nggak dianggap pintar aku. Ngomong-ngomong, ada produk apa aja yang dijual di warung pintar itu? Wah, semua ada Bang. Dari mulai ya tadi produk-produk kesehatan, sampai juga produk-produk makanan sehari-hari, produk bayi, produk kebutuhan kebersihan. Kita juga mulai bantuin kayak teman-teman kayak Aruna gitu ya untuk nyediain fresh food juga. Jadi barang-barang kayak sekarang sih kita baru mulai kayak telur. Kita masuk juga ke sayuran, cabai, tomat, bawang gitu ya. Dan sedikit ada juga, mungkin kita mau lagi nyobain ikan, kita juga nyobain sedikit daging.
Jadi apa yang dijual di toko-toko kelontong dan warung-warung lah dan kedai-kedai gitu. Jadi Usahakan ada ya. kita usahakan semuanya ada. Kita juga udah mulai mulai lagi nyobain masukin, karena banyak toko juga yang mulai jadi mungkin perubahan anak zaman sekarang nih Bang, yang mulai nyarinya charger handphone gitu ke warung. Nyarinya. Itu sudah mulai terpikirkan Jadi kita juga mulai kasih lah di sana. Oh ternyata jualan casing handphone juga ternyata ada laku gitu. Jadi jadi kita bantuin lah apa aja opportunity atau kesempatan yang dianggap sama warung tuh bisa nangkep kebutuhan dari customernya. Dan zaman sekarang kan perubahan konsumen tuh cepet banget gitu ya. Jadi sebagai warung dia juga harus bisa nangkep perubahan kebutuhan konsumennya terus. Beradaptasi ya. Mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang berkembang terus tadi. Betul. Kalau dia nggak tahu, ini kan sebenarnya yang dibagikan juga adalah informasi ya, pasar membutuhkan apa. Betul. Karena banyak juga toko kelontong yang bertahan seperti itu padahal zaman udah berubah. Benar. Dia bingung kenapa sepi terus. Orang udah nggak butuh barang-barang yang dia jual. Benar. Karena teknologi yang berkembang membuat orang mencari kebutuhan-kebutuhan baru. Betul. Gitu. Menarik ya. Jadi lama-lama ini memang berkembang jadi toko yang lengkap ya. Satu, dia tahu apa kebutuhan masyarakat. Kedua, dia punya akses untuk mendapatkannya, tentu saja melalui warung pintar ini ya. Ketiga, yang ini yang paling penting ini, literasi keuangan. Betul. Karena aku pengalaman nih, setiap kali tanya-tanya ke warung-warung, mereka itu mengelola uang usaha dengan uang keluarga itu campur aduk. Jadi kemana ya untungku? Dia lupa bahwa kemarin anaknya minta duit, ya pakai aja duit itu. Atau anak tetangga lewat, ngeliat-ngeliat, sini nih dikasih permen, dikasih itu. Lama-lama kok barangnya habis tapi nggak ada duit. Dia lupa bahwa 1 permen, 2 permen, 3 permen sebulan ya 1 plastik permen hilang. Nah, kemudian duitnya tadi anaknya datang dikasih sanggup sekolah, suaminya datang beli rokok dikasih duit gitu kan. Ini suami yang salah lah, bukan istri. Nah, kalian mengajarkan juga nggak literasi keuangan? Iya, betul. Itu poin yang menarik tuh Bang. Jadi kita nyobain berbagai cara lah untuk ngajarin, dan ternyata yang paling efektif sekarang ini kita sebut namanya komunitas pintar. Jadi itu kita bikin komunitas online dan offline. Online-nya itu di social media, offline-nya kita bikin kelompok-kelompok kecil. Jadi ternyata pengajaran atau cara ngajarin yang paling efektif itu harus datang dari mulut pemilik warung lainnya. Jadi kita bikin ada key opinion leader-nya lah. Key opinion leadernya nih Pak ini nih pemilik warung yang penghasilannya tuh 50 juta gitu. Wah semua orang pada nirutin dia. Wah dia tuh pemilik warung, si ibu ini dari baru 0 dalam waktu 2 tahun udah jadi besar gitu. Nah itu tuh mereka, jadi kita coba manfaatin si key opinion leadernya untuk kita sponsorin mereka untuk ngomong, kita kasih tempat untuk bicara di tempat di social media, kita bantu rapihin kontennya dia sehingga akhirnya dia bisa cerita ke kelompok-kelompok kecilnya dia. Nah itu cara paling efektif saat ini sih untuk bisa ngajarin, karena juga misalnya hal yang paling menarik tuh adalah ini Bang, kayak seleksi barang yang tepat gitu, atau misalnya gimana sih caranya nabung supaya akhirnya warungnya tuh akhirnya kayak ini kan mau deket lebaran ya, supaya bisa dapet THR gitu. Nah itu kayak gitu-gitu tuh dan bahasanya tuh harus bahasa pemilik warung. Iya, dan nggak bisa bahasa orang kota seperti kamu. Aku kan orang warung juga Bang. Jadi kamu coba berbicara dengan bahasa mereka ya. Betul. Nah itu makanya yang sering kalau aku sering diajak sama temen-temen di kementerian sering bilang gimana ya Gung ya biar bisa ngedukasi warung, ya harus pakai bahasa warung. Kalau kita pakai bahasa sekolahan terlalu tinggi nggak ngerti mereka. Ya bahkan nggak mau denger jadinya kan. Kayak siapa nih ngajarin saya, orang saya udah ngerjain warung 20 tahun. Kamu siapa baru satu hari baca teori ngajarin kita. Betul. Padahal dia nggak tahu bahwa teknologi ini membuat orang ilmu pengetahuan begitu mudah diakses ya. Dan kita bisa belajar dari situ. Benar. Dan hebatnya banyak juga pemilik warung yang akhirnya gara-gara dengar dari teman-temannya jadi ya mulai lebih terbuka gitu. Jadi mau tahu gimana ya, akses kredit tuh dari mana aja gitu. Gimana caranya bikin kredit score, gimana caranya nyimpen uang lebih baik gitu. Kayak ternyata
kita bisa pakai uang digital tuh untuk apa aja supaya lebih efektif gitu. Tadinya untuk pakai uang digital aja susah banget loh. Iya. Betul. Orang kalau nggak pegang, kalau di kampung-kampung ya, kalau nggak pegang uang cash dia nggak yakin Betul. mana uang. Dia nggak tahu uangnya udah masuk ke rekening dia, tapi tetap nggak nyaman gitu. Cuman angka di HP doang. Iya, sama seperti generasi aku atau aku lah, nggak mau bawa generasiku. Itu kalau nggak baca buku yang fisik itu nggak sempurna gitu loh. Nggak cium bau kertas itu, aduh kenikmatan membaca itu kurang gue. Nah ini bahaya karena buku makin langka sementara buku-buku elektronik makin banyak. Aku bisa-bisa tertinggal gara-gara sibuk nyari buku-buku yang fisik ya. Tapi apa boleh buat, memang teknologi digital ini membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Iya. Termasuk warung-warung pintar ini. Karena ini acara atau podcast ini diinisiasi oleh Tol Angin, aku tetap ingin tanya, emang ada produk tol angin yang dijual di warung pintar ya? Ada dong, Oh, ada dong. Iya, tol angin salah satu produk yang akhir-akhir ini lagi naik lah, salah satu kategori yang memang bagus. Gong, karena ini aku mau pakai deteksi kebohongan. Jangan sampai kamu bohong, enggak? Oh enggak, Enggak, ya. benar. Jadi memang salah satu kategori yang lagi laku di customer saat ini tuh yang barang berhubungan dengan kesehatan. Jadi barang yang kurang sehat justru itu lagi kurang laku. Iya, barang yang lebih sehat tuh lagi laku gitu. Trennya hidup sehat lah sekarang ini. Betul. Kita semua lah. Artinya situasinya mengharuskan kita untuk lebih sehat, lebih bersih. Betul. Ya. Nah, dari semua yang kamu lakukan, apa yang paling membuat kamu merasa bahagia, merasa berguna dalam kegiatan usaha warung pintar ini? Apa yang membuat kamu dan teman-teman lah, aku yakin. Apa? Ya sebenarnya ya nomor satu kalau misalnya ngobrol sama user kita, mitra-mitra kita sih Bang, yang terbantu. Tapi juga setelah itu juga banyak lah. Jadi kayak kita ngomong juga sama karyawan kita ngomong juga sama mungkin partner-partner kita gitu, kayak yang terbantu. Kayak misalnya dari brand gitu, atau dari yang distributor udah hampir mati terus jadi hidup lagi. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga distributor yang ternyata tadinya wah susah terus kita digitalisasi, karena kan kita juga punya program digitalisasi prosesnya distributor. Yang tadinya wah susah banget saya Mas untuk dulu semuanya pen and paper bla bla bla, sekarang digital, saya bangun tidur lihat HP udah tahu penjualan saya hari ini berapa gitu. Jadi kayak gitu juga hal yang bikin saya ya sejuk lah hati saya gitu setiap hari. Jadi itu sih Bang, yang itu kegiatan yang saya nggak bisa hindari saat ini adalah berusaha ngobrol lah ke warung. Gimana Bu? Ada masalah apa? Gitu. Komplainnya gimana? Biasanya komplain terus terakhir terima kasih. Gitu. Awalnya komplain dulu nggak apa-apa. Biasa ya, manusia ya. Komplain dulu. Tapi itu yang membuat hidupmu berarti ya. Betul. Ada dampak sosial yang kamu bisa bagikan, dan ini sesuai dengan cita-citamu waktu keluar dari perusahaan yang sudah mapan ya. Jadi hidup ini bukan untuk dirimu sendiri, tapi hidup ini berbagi dengan orang lain. Betul. Nah, aku selalu ingin kamu menyampaikan sesuatu, atau anak-anak muda lah ya, yang kamu pilih, menyampaikan sesuatu kepada para sobat pintar. Bagi yang belum tergerak hatinya untuk berbuat baik, terpikirkan untuk melakukan kegiatan usaha yang berdampak sosial, adakah sesuatu yang kamu bisa bagikan untuk mendorong mereka? Iya, aku pengen seperti Agung, seperti teman-teman lain yang kegiatan usahanya ini ternyata memberikan dampak positif buat masyarakat. Nah, ada yang bisa kamu sampaikan? Mungkin yang aku sampaikan mungkin lebih ke coba ya. Jadi seringkali saya juga ketemu ya teman-teman lah atau junior-junior yang pengen nyobain ini, Mas Agung pengen nyobain itu, cuman kalau cuman kita pikirin doang ya nggak jadi apa-apa gitu. Jadi ya udah kita coba aja, dan jangan takut untuk nyoba kecil gitu. Karena satu aja yang kita kasih dampak itu kasih dampak gitu. Nggak harus muluk-muluk kita harus jutaan orang, nggak harus muluk-muluk harus ribuan orang. Tapi ketika kita memberi dampak ke satu orang aja itu udah memberi dampak gitu. Jadi jangan takut untuk coba, jangan takut untuk oh iya soalnya saya masih harus kerja gitu, nggak apa-apa. Atau saya harus masih kuliah, ya nggak apa-apa, kan kita masih punya waktu kosong. Nah kalau kita mengerjakan pekerjaan atau eksperimen dengan bisnis kita itu kita anggap sebagai kayak main, waktu
libur kita tuh rasanya kayak oh nggak apa-apa kita kerjain itu gitu. Dan kadang-kadang yang jadi musuh utama kita itu adalah diri kita sendiri. Soalnya kita meragukan diri kita sendiri gitu. Dan itu membuat kita tuh nggak mau nyoba-nyoba dan ngebikin kita tuh akhirnya nggak mau mulai. Dan kalau kita nggak mau mulai, nggak mencoba, takut salah ya, akhirnya kita nggak akan memberi dampak ke siapa-siapa. Jadi coba aja, lakuin aja, jangan takut salah. Kalau salah ada teman-teman dari generasi sebelumnya kayak Bang Andi yang akan ngasih tahu kita, kamu salah, jangan lakuin itu. Jadi mumpung masih muda, cobain aja gitu. Dan namanya nyoba pasti salah, tapi namanya salah itu adalah perjalanan menuju yang benar gitu. Jadi jangan takut, cobain salah. Oh, duit tabungan habis ya, cari duit lagi, cari tabungan lagi, pinjem orang tua atau apa, cobain lagi gitu. Jadi masalah utama kita adalah terutama anak-anak muda itu keinginannya kuat banget, pengen banget, wah udah sampai nggak bisa tidur, tapi ragu sendiri gitu, dan waktu habis gitu gara-gara setahun meragukan dirinya sendiri. Padahal bayangin kalau setahun itu dia bisa cobain, dia gagal 10 kali dalam 1 tahun, pasti berhasil sekali. Gitu aja sih. Iya, Gong, terima kasih. Aku senang sekali dengan kalimat penutup. Coba lagi, jangan takut gagal ya. Dalam 1 tahun kalau kita tidak melakukan apa-apa karena kita meragukan kemampuan kita kehilangan waktu 1 tahun. Tapi kalau waktu 1 tahun itu kita coba 10 kali gagal, pasti akan berhasil. Ini pembelajaran buat kita semua ya. Gong, Amin. terima kasih udah berbagi inspirasi di acara podcast Bicara Pintar. Sama-sama Bang, saya juga berterima kasih udah diundang dan bisa sharing. Senang banget bisa sharing-sharing kayak gini. Oke, sukses ya. Satu hari Siap. kita akan ketemu lagi dan aku akan antusias mendengarkan cerita-ceritamu. Siap. Karena aku belajar banyak hari ini dari kamu. Thank you. Makasih Bang. Mudah-mudahan Makasih. Sobat Pintar kita belajar dari apa yang diceritakan Agung tadi. Sesuatu yang dimulai dari panggilan hati ini, calling. Lagi-lagi saya selalu senang ketika ada anak muda yang awalnya menemukan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan dulu. Baru kemudian memikirkan bagaimana agar permasalahan itu bisa selesai dan berkelanjutan. Nah, tapi omong-omong Gong, ini penting ini. Artinya dengan usaha seperti ini, perusahaanmu bisa untung. Bisa. Nah, udah nggak usah dijelasin lagi. Artinya perusahaan atau kewirausahaan sosial ini atau social enterprise itu bisa untung. Jadi jangan takut juga. Bukan tujuan tapi harus untung, bisa untung dan bisa memberikan dampak dalam jangka panjang. Semoga Sobat Pintar kita belajar lagi hari ini mengenai inspirasi kebaikan, juga bagaimana mengelola satu usaha, apapun bentuknya itu, sukses dalam kuah materi, tapi sukses juga memberikan dampak sosial. Itu adalah inti dari podcast Bicara Pintar bersama saya Andi F. Noya. Podcast ini diinisiasi oleh Tolak Angin. Tidak terasa bincang-bincang kita dengan Agung Besari, salah satu founder dari Warung Pintar, yang memberikan inspirasi bukan saja bagaimana sukses dalam usaha, tapi juga sukses memberikan dampak sosial. Nah, podcast ini bisa diakses melalui Spotify gratis, juga melalui YouTube Tolak Angin dan Instagram @tolak_angin. Dan semoga semua cerita-cerita di podcast Bicara Pintar ini bisa menginspirasi para sobat pintar.